Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Berman Manulang. Saya seorang guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SD Negeri 13 Sutanamora, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan BAT 1 dengan nomor induk mahasiswa 25104070 dari LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Santo Fransiskus Asisi Semarang. Video ini dibuat untuk memperkenalkan diri dalam rangka mengikuti program PPG dalam jabatan tahun 2025. Saya berharap Bapak Ibu sekalian dapat memberikan kontribusi positif dalam program ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekian dan terima kasih. Horas. Halo, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Semangat belajar hari ini. Semangat, Pak. Ada teman kita yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua? Hadir, Pak. Oke, dibukalah buku paketnya. Kita belajar ya. Baik, sebelum kita lanjut pelajaran kita hari ini tentang Gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Ya, belajar kita, maka sebelum kita mulai pelajaran ini, kita buka kegiatan ini dengan berdoa. Salah satu orang memimpin doa, siapa yang bisa? Oke, silakan Dewi. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama dan Putra Roh Kudus. Amin. Yesus, sebagaimana Engkau telah memanggil para murid-Mu yang pertama, Engkau pun memanggil kami semua sebagai anggota gereja-Mu untuk mewujudkan iman yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Dampingilah kami pada pelajaran hari ini, agar kami mampu memahami dan menanggapi panggilan-Mu dengan melibatkan diri dalam kegiatan gereja. Karena Engkaulah Tuhan dan pengacara kami. Amin. Baik, terima kasih kepada Gaby yang telah memimpin doa pembukaan pelajaran kita hari ini. Pada minggu-minggu yang lalu, kita telah belajar tentang Nabi Yesaya, di mana pada waktu itu kita mempelajari Nabi Yesaya yang menubuatkan tentang kelahiran Juru Selamat. Lalu di sini ada Bapak dua soal. Oke. Jelaskan apa yang dilakukan Yesus sebagai pemenuhan para nabi. Siapa yang bisa menjawab? Oke, perintah silakan. Yesus menebus dosa dan memberikan keselamatan bagi semua orang. Oke, bagus. Ada yang lain, jawaban yang lain? Dengan cara bagaimana Yesus menebus dosa manusia? Bagus sekali, ya. Rela berkorban di kayu salib. Kematian Yesus kita rayakan pada hari apa? Tunjuk tangan. Oke? Iya, Jumat Agung, ya. Oke, bagus. Lalu yang kedua, apa yang menyebabkan Yesus disalib? Ada yang bisa menjawab? Oke, Richard. Karena Yesus ingin mengampuni dosa manusia. Karena Yesus ingin mengampuni dosa manusia. Yang lain? Yang lain? Oke, Rotama. Untuk menebus dosa para manusia dan ketaatannya kepada Allah. Untuk menebus dosa manusia, sekaligus juga Yesus ingin menunjukkan ketaatan kepada Allah yang mengutus Dia. Begitu ya? Oke, bagus. Lalu ketika kita mengikuti misa di gereja yang dipimpin oleh seorang pastor, setelah selesai homili atau khotbah,
pastor itu mengajak umat untuk mengucapkan syahadat para rasul. Lalu pertanyaannya, dari syahadat para rasul itu kalimat mana yang menurutmu yang menunjukkan ciri-ciri gereja? Itulah bagus sekali. Ada yang lain? Begitu ya, pas ya? Oke, baik. Nah, kita akan belajar tentang gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Tujuannya kita mempelajari itu, yang pertama, kita akan memahami ciri-ciri gereja itu, maka dengan memahaminya, kita menerima ciri-ciri gereja itu, dan selanjutnya setelah pelajaran ini, maka kita mampu menunjukkan sikap yang menunjukkan ciri-ciri gereja. Sekaligus juga mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu tujuan dari pelajaran kita. Oke, maka seperti sudah Bapak sampaikan tadi, setiap kali mengikuti perayaan Ekaristi, setelah homili, kita menyatakan syahadat iman, ya, yakni gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Ya, ini dia. Nah, apa arti dari setiap ciri-ciri gereja itu? Itulah yang akan kita pelajari hari ini ya. Maka berikan perhatianmu supaya kita bisa belajar dengan baik, dan apa yang menjadi tujuan dari pelajaran kita ini sungguh dapat kita capai bersama. Oke? Oke? Oke, kita lanjut. Maka supaya semangat, ayo dulu berdiri semua. Ayo berdiri. Ayo ke arah Bapak. Oke? Kita ice breathing. Kita ikuti sama-sama ya. Ayo tepuk tangan. Sekarang kita akan masuk ke inti pelajaran kita. Tapi sebelum masuk ke lebih inti, kita akan melihat dulu kisah Santo Tarsius. Kita akan tonton videonya sebentar. Maka sungguh-sungguh diperhatikan ya. Oke? Oke. Aku berani seperti Santo Tarsius. Tarsius adalah seorang pelayan altar atau misioner yang hidup di abad ketiga pada zaman pemerintahan Kaisar Valerianus. Ia tinggal di Roma, Italia. Ketika berumur 10 tahun, ia bersama ibunya biasa mengikuti misa pagi. Pada masa itu, Baik, sekarang kita lanjut. Setelah kita menonton video, biar lebih jelas apa yang mau disampaikan melalui video, kita buka buku paket kita. Ayo semuanya buka buku paket. Halaman 112. Ya, yakni di sana juga ada kisah tentang Santo Tarsius. Oke. Ayo dibaca.
Nah, sekarang di masing-masing kelompok sudah ada lembar LKPD. Iya kan? Semua sudah dapat kan masing-masing kelompok kan? Maka di kelompok diskusikanlah pertanyaan yang ada di layar. Oke, berdasarkan video yang sudah kita tonton tadi dan juga bacaan dari buku paket halaman 112 sampai 115 tadi. Oke, maka sekarang diskusikanlah. Oke, kelompok satu mana kelompok satu? Siapa ketuanya? Oke, kelompok dua. Siapa ketua? Oke, kelompok tiga. Oke, kelompok empat. Oke, maka sekarang diskusikanlah ini sebentar. Oke, kira-kira apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan yang ada di layar? Oke, kerjakanlah sekarang di kelompok. Kalau ada pertanyaan yang kurang dimengerti, bisa langsung ditanya kepada Bapak ya. Oke. Dikerjakanlah di lembar LKPD yang sudah dibagikan itu. Ya. Yang kuat suaranya, Bang, yang kuat. Apa? Nomor 4. Mengapa banyak orang Kristen yang mengejar kata kombe? Ya. Kata kombe itu kan, apa itu kata kombe? Nah, kenapa banyak orang yang mengejar? Karena waktu itu agama Kristen dilarang. Maka orang yang mengikuti misa pasti banyak ditangkap. Gitu ya. Oke. Janganlah. Berdiskusi ya. Sudah siap? Kerjasama ya. Setelah kita menjawab soal-soal tentang Santo Cassius, sekarang kita akan membaca kitab suci. Yang pertama dari Kisah Rasul ayat 2
bab 2 ayat 41 sampai 47. Kemudian 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13. Kemudian Yohanes 17 ayat 19. Oke. Maka caranya begini, perhatikan dulu Bapak sebentar. Masing-masing kelompok dibacalah ayat-ayat yang sudah tersedia itu, yang ada di kitab sucimu. Kemudian maka diskusikanlah kembali soal yang ada di layar. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Oke, maka selanjutnya jawablah pertanyaan ini berdasarkan teks bacaan yang ada di layar. Oke, sekarang kerjakan selanjutnya. Ayo semangat. Pokoknya di dalam kelompok ungkapkan apa yang ada di pikiranmu. Kemudian masing-masing ketua kelompok terima apapun pendapat dari temanmu. Begitu ya? Oke, ayo kerjakan. Kalau ada soalnya yang di layar yang kurang dimengerti maksudnya, bisa ditanya ya. Ada soal yang kurang dipahami? Paham semua? Paham. Oke, bagus. Ya. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Ya. Kelompok mana duluan? Oke, silakan. Oke, ketuanya di sini menyampaikan hasil kelompoknya. Sekretaris nanti duduk di sini mencatat, mana tahu ada tanggapan-tanggapan dari kelompok yang lain. Maka ketika teman kita menyampaikan pendapatnya, yang lain menyimak ya. Oke, bisa begini caranya. Dibaca dulu soalnya, langsung diberikan jawaban. Oke? Baik, silakan kelompok si Prenta. 1. Apa saja cara hidup jemaat pertama seperti yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47? Memecahkan roti. Mereka secara rutin berkumpul untuk perjamuan mengenang pengorbanan Yesus. 2. Berdoa. Mereka berkumpul dalam doa bersama. Oke, bagus. Itu aja jawabannya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok kita. Oke, baik, dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok Prenta ini, kira-kira ada tanggapan dari kelompok yang lain? Coba. Oke, silakan kelompok berapa? Dari kelompok berapa itu? Dari kelompok 4. Oke, ayo. Menurut saya
ngasih perintah dari kelompok 1 kurang lengkap, Pak. Di situ masih ada berdoa, berbagi milik, bertekun di bait Allah. Oke, iya, bagus itu ya. Ya, maka sekretaris bisa ditambah nanti ya. Ada lagi kelompok yang lain yang mau memberikan tanggapan? Ayo, ada? Richard? Oke, silakan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan bahwa masih ada yang kurang di kelompok 2. Harusnya akan selalu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan harus mengikuti setiap menjalankan ajaran para rasul. Ya, oke, bagus ya. Oke, maka apa yang disampaikan dari kelompok G dan Richard saling menyempurnakan dengan jawaban apa yang sudah disampaikan oleh kelompok perintah tadi. Ya kan? Oke. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan yang kuat. Oke. Silakan duduk. Baik, kita lanjut ke kelompok mana yang sekarang yang bisa? Tepuk tangan dulu, kelompok mana? Kelompok 4. Oke, kelompok 4 tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Oke. Baik, kita dengarkan kelompok 4. Apakah cara hidup seperti itu masih ada dalam kehidupan gereja saat ini? Ya, kehidupan seperti itu masih ada dalam gereja saat itu, yaitu pengajaran firman Tuhan di gereja dan persekutuan. Baik, bagus sekali jawaban dari kelompok 4. Tepuk tangan. Oke, menurut kita dari kelompok yang lain, sudah sempurnakah atau masih adakah jawaban yang perlu kita tambah untuk menyempurnakan jawaban dari soal itu? Ada kelompok yang mau memberikan tanggapan? Dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 4, kelompok lain ada yang memberikan tanggapan? Oke, silakan berdiri ya, Bang. Menurut kami dari kelompok 2, jawabannya masih kurang lengkap. Seharusnya ia menambahkan para rasul. Para rasul juga berjasa mewartakan Injil. Ke-12 murid Yesus, terutama Petrus dan Paulus, memainkan peran yang sangat penting dalam penyebaran Injil setelah kenaikan Yesus ke surga. Mereka melakukan perjalanan misionaris, mendirikan jemaat-jemaat baru, dan menulis surat-surat yang menjadi bagian dari kitab suci. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Maka kelompok 4 bisa dicatat ya apa yang sudah disampaikan tadi oleh kelompok 2. Baik, masih ada kelompok yang lain memberikan tanggapan? Oke, silakan berdiri. Menurut kami dari kelompok 1 itu masih kurang. Seharusnya murid-murid dan pengikut Kristus lainnya, selain para rasul, banyak murid dan pengikut Kristus lainnya yang juga aktif dalam memberitakan Injil dan kebenaran. Oke, bagus ya. Saling melengkapi juga. Ada yang lain? Oke, silakan. Kami dari kelompok 3 merasa jawaban dari kelompok 4 masih ada yang kurang, yaitu generasi penerus, para pemimpin gereja, misionaris, pengurus gereja, guru agama, orang tua, guru sekolah minggu. Bagus ya. Bagus kan? Maka guru sekolah minggu juga bagian dari pewarta kan? Termasuk juga guru agama kan? Oke, jadi begitulah jawaban dari soal kita nomor 5. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang terakhir, kelompok 4. Oke, silakan duduk. Satu Tarsius tadi
Kemudian tugas kita yang kedua, maka masing-masing kelompok telah memberikan jawaban tadi, dan masing-masing kelompok juga memberikan tambahan-tambahan jawaban untuk menyempurnakan jawaban kita masing-masing di masing-masing kelompok. Ya, pada prinsipnya semua jawaban-jawaban itu baik, bagus, dan sungguh-sungguh hasil pemikiran dari kelompok tersebut. Maka selanjutnya Bapak akan menerangkan secara menyeluruh, secara singkat tentang Santo Tarsisius tadi, dan juga tentang yang berkaitan dengan bacaan kitab suci tadi. Oke, yang pertama tentang kisah Santo Tarsisius tadi yang sudah kita kerjakan pada diskusi yang pertama. Ya, Tarsisius adalah seorang pelayan altar. Ya, pelayan altar. Pada zaman sekarang disebutlah itu Mistingal atau putra putri altar. Oke. Santo Tarsisius terkenal sebagai seorang akolit, seorang remaja yang sungguh-sungguh sangat mencintai komuni, yang sungguh-sungguh sangat mencintai sakramen Maha Kudus atau sakramen Ekaristi. Oke, maka dalam perjalanan hidupnya dia mempertahankan tubuh Kristus dari penistaan, sehingga dia rela mati untuk mempertahankan kesucian sakramen Maha Kudus. Maka gereja memberikan gelar kepada Tarsisius menjadi seorang martir. Ya, martir. Maka martir artinya orang yang rela mati demi mempertahankan imannya. Kita ingat itu ya, martir itu orang yang rela mati demi mempertahankan imannya. Betul. Kata enggak? Kemudian telah kita pelajari juga tentang sifat-sifat gereja tadi. Yang pertama, sifat gereja itu adalah gereja yang satu. Ya. Maka dari gambar ini bisa sebenarnya kita pahami apa itu gereja yang satu. Ya. Maka gereja yang satu mau menjelaskan bahwa gereja itu didasarkan kepada kesatuan dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu dia. Ya. Kemudian kesatuan kita juga tampak dalam kita telah mempelajari 4 ciri gereja, yakni gereja Katolik yang satu, Kudus, Katolik, Apostolik. Iya, gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Maka sekarang, renungkan ini sebentar. Apakah kamu merasa lebih memahami arti gereja yang satu setelah mempelajari materi ini? Ya, maka nanti ini di LKPD-mu, coba ini nanti dijawab ya. Oke? Ya, Pak. Oke. Selain pertanyaan refleksi ini juga menjadi refleksi kita. Oke? Maka ini juga nanti di lembar LKPD-mu sudah ada. Nanti ini juga dijawab ya. Oke? Oke? Oke, Pak. Oke. Menurutmu dari apa yang sudah kita pelajari hari ini dan apa yang sudah Bapak terangkan, kira-kira ada masih hal-hal yang belum kita mengerti dari materi kita tentang gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik? Kalau ada, coba tunjuk tangan. Oke, siapa perintah? Ayo.
Pak, bagaimana cara menunjukkan sifat gereja yang satu di gereja kita, gereja Santo Martinus Jombang? Oh, di gereja kita ya, gereja kita Santo Martinus Jombang. Bagaimana cara menunjukkan kesatuan kita? Nah, banyak sebenarnya cara yang bisa kita tunjukkan, mau menunjukkan kesatuan kita di gereja kita, di stasi kita. Yang pertama, ikut ambil bagian dalam kegiatan gereja. Ya, contoh, ketika ada permintaan dari paroki mengumpulkan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga gereja, kewajiban keluarga, maka itu juga ketika kita membayar ini menunjukkan kesatuan kita. Begitu ya. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, contoh dua lingkungan juga begitu ya. Oke? Masih ada yang lain? Oke, sedikit. Pak, kan di lingkungan kita masih ada bapak-bapak yang tidak ke gereja dan merenung. Apakah itu menunjukkan sifat gereja yang satu? Iya, memang dilema kita banyak bapak-bapak yang jarang sekali hadir dua lingkungan. Dan memang mereka belum menunjukkan sifat gereja yang satu. Maka tugas kita sebenarnya adalah yang pertama, kita doakan gereja kita semakin bersatu. Kemudian yang kedua, kita tunjukkan perilaku kita di depan orang tua kita bahwa kita menjadi anak Katolik yang baik. Dengan begitu mungkin mereka akan berat pelan-pelan akan hadir di kegiatan dua lingkungan. Begitu ya? Oke, masih ada yang lain? Satu lagi. Oh, oke. Pak, kalau ada orang yang tidak rajin berdoa, apakah mereka masih dalam gereja yang kudus? Oh, ya. Memang salah satu sifat gereja kita seperti yang sudah disampaikan tadi, gereja Katolik yang kudus. Salah satu bentuk kekudusan itu adalah dengan cara berdoa. Maka kalau ada orang Katolik yang jarang sekali berdoa, mau makan dia nggak berdoa, mau tidur nggak berdoa, maka ini belum menunjukkan ciri gereja Katolik yang kudus. Maka supaya kita bisa menunjukkan ciri gereja Katolik yang kudus dalam kehidupan kita sehari-hari, di rumah rajinlah berdoa sebelum makan dan sesudah makan, sebelum tidur dan bangun tidur berdoa. Begitu ya? Atau ada mau menambah yang lain? Enggak? Oke. Anak sekalian, kita dengarkan sebentar lagu dari Puji Syukur dengan judul Bagai Bahtera. Gereja Bagai Bahtera, ini dia. Oke. Bagai Bahtera, maka sekarang yang perlu kita renungkan setelah mempelajari ciri gereja Katolik itu, yang pertama, bagaimana kalian telah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Ya, maka nanti jawab itu di LKPD ya. Oke. Kemudian yang kedua, tulislah niat-niatmu untuk terlibat dalam kegiatan gereja untuk menunjukkan ciri gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Gitu ya? Oke. Nah, baik, anak didik kami, kita akan segera mengakhiri pelajaran kita. Oke. Maka tugas kita di rumah membuat foto kolose peristiwa yang mengungkapkan iman akan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Oke, maka kau siapkan satu lembar kertas sebesar ini, maka kau cari foto-foto gambar mana yang menunjukkan gereja yang satu. Buat satu,
gambar mana yang menunjukkan gereja yang Katolik. Nah, begitu ya, mengerti kan? Baik, adik-adik sekalian, demikianlah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari sungguh-sungguh menambah iman kita dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, di sekolah kita ini, di lingkungan keluarga, dan juga di tengah-tengah masyarakat kita. Oke, maka untuk menutup pelajaran kita hari ini, kita berdoa. Silakan satu orang, siapa tadi? Oke, Gedi, pimpin doa kita dari situ aja dulu. Oke, ayo kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Kepala Gereja, puji dan syukur kami lambungkan kepadamu yang telah memanggil para rasul dan mendirikan gereja perdana. Melalui karya kewartaan mereka, dengan jiwai oleh Roh Kudus, kami mengenal mengenai Engkau sebagai juru selamat kami. Kuatkanlah iman kami, agar kami mampu mewujudkan sifat dan ciri gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Karena Engkaulah Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, semuanya tepuk tangan.